Misteri penemuan mayat perempuan di dalam sumur area pesawahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terbongkar. Desa Alas Sumur, Kecamatan Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Itu guys, orangnya sudah nggak membusuk, itu sudah bengkak, itu kan kakinya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kisah kasus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih telah play video ini. Kali ini kita akan bahas kasus yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang ibu muda yang sudah punya 2 anak hilang selama 34 hari dan berakhir mengenaskan ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah sumur tua. Semuanya terjadi setelah dia menemui teman dari aplikasi kencan online. Bagaimana kronologi kisah kelam ini? Apa yang menjadi alasan pelaku melakukan tindakan keji ini, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu, kita bahas di dalam kolom komentar, dan infokan teman-teman dari kota mana biar saya tahu video ini sudah sampai daerah mana. Lebih dalam kita bahas di kisah kasus sekarang. Malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya di perbatasan Probolinggo. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu untuk beristirahat di pelukan keluarga. Namun, di salah satu sudut rumah di Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, malam itu justru menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang tanpa pulang bagi seorang ibu muda, Siti Munawaroh atau Siti. Wanita berusia 24 tahun itu melangkah keluar tanpa pernah tahu bahwa maut tengah mengintainya di kegelapan. 34 hari lamanya Siti lenyap bak di telan bumi. Di dalam sebuah rumah yang kini terasa sunyi, jeritan tangis kedua anaknya yang masih balita terus menggema, berulang kali menanyakan kemana sang ibu pergi. Di sudut kamar yang lain, sang suami hanya bisa terduduk lemas. Kondisinya yang sedang mengalami kelumpuhan akibat terserang stroke sejak beberapa bulan lalu membuat dirinya tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah menatap langit-langit rumah dan berdoa terbaik demi keselamatan istrinya. Berharap ada secercah keajaiban di tengah pekatnya ketidakpastian. Namun, takdir berkata lain. Pada sebuah siang yang terik di awal bulan Juli 2026, sebuah aroma menyengat yang menusuk hidung keluar dari sebuah sumur mati di tengah area kebun sengon Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan. Aroma busuk itu memecahkan segala teka-teki, sekaligus menentukan harapan keluarga kecil Siti hingga menjadi abu. Siti ditemukan, namun bukan dalam dekapan hangat yang diharapkan, melainkan dalam kondisi yang paling memilukan. Inilah sebuah kisah nyata tentang kekejaman yang terencana, keserakahan yang membutakan nurani, dan bagaimana sebuah aplikasi di layar ponsel pintar bisa berubah menjadi sebuah jebakan maut yang paling mengerikan. Kita mundur ke akhir bulan Mei 2026. Di era digital saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk mengenal orang baru. Siti Munawaroh, seorang ibu rumah tangga yang hari-harinya dihabiskan untuk mengurus anak dan suaminya yang sakit, membuka sebuah aplikasi kencan bernama Omi. Tidak diketahui pasti alasan utama Siti bergabung dalam aplikasi tersebut, mengingat dirinya sudah memiliki keluarga. Mungkin di tengah beratnya beban hidup merawat suami yang lumpuh dan mengurus 2 balita, Siti hanya merasa kesepian dan ingin menemukan teman baru untuk sekadar bercerita serta berbagi keluh kesah. Di balik layar ponsel Siti, sebuah akun bernama Rofik muncul. Rofik adalah pemuda berusia 26 tahun asal Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Di dunia maya, ia menampilkan citra sebagai pria yang manis, penuh perhatian, dan tutur katanya begitu memikat. Namun, di balik topeng digital itu, Rofik menyimpan rahasia kelam yang sangat rapat. Ia adalah seorang residivis, pria berdarah dingin yang sudah pernah merasakan dinginnya jeruji besi karena kasus pencurian. Siti yang polos sama sekali tidak mengetahui masa lalu kelam pria itu. Bagi Siti, Rofik hanyalah seorang teman baru yang menyenangkan di kala penat. Hari berganti hari, komunikasi mereka berpindah ke WhatsApp dan berjalan semakin intens. Di saat Siti merasa telah menemukan teman ngobrol yang baik, di sisi lain Rofik justru sedang menyusun sebuah rencana gelap yang teramat rapi. Rofik tidak bergerak sendiri. Ia bersekongkol dengan tetangganya bernama Humaidi, seorang pemuda yang masih sangat muda berusia 19 tahun, namun sudah memiliki rekam jejak kriminal yang serupa dengannya. Di kepala kedua pria ini, Siti bukanlah seorang teman tempat berbagi cerita. Di mata mereka, Siti hanyalah sebuah target. Lebih tepatnya, sepeda motor, handphone, dan perhiasan emas yang kerap dikenakan Siti adalah incaran utama yang harus mereka kuasai.
Sabtu 30 Mei 2026, hari yang ditentukan telah tiba. Rafiq melemparkan umpan terakhirnya. Ia mengajak Siti untuk bertemu dengan sebuah alasan yang sangat meyakinkan. Ia ingin membawa Siti ke rumahnya untuk diperkenalkan secara resmi kepada orang tuanya. Kalimat itu terdengar begitu menghargai dan menggiurkan, membuat Siti terbuai, dan Rafiq pun menjanjikan uang 500.000 jika Siti bersedia datang. Tanpa curiga sedikit pun, Siti bersiap-siap dan berdandan seoptimal mungkin, mengenakan perhiasan dan menghidupkan sepeda motornya Honda Beat biru hitam bernopol N2068OU. Ia meminta izin ke suaminya akan pergi keluar hanya sebentar membeli ayam geprek. Sekitar jam 6.30 malam, Siti pun bergegas pergi. Ternyata saat itu adalah terakhir kalinya sang suami dan anak melihat Siti yang akan menemui takdirnya yang kelam. Malam itu, Rafiq dan Humaidi berboncengan menjemput Siti di wilayah kota Probolinggo. Mereka berjanjian di Jalan Cokroaminoto bertemu langsung untuk pertama kalinya. Siti merasa tenang karena Rafiq menyambutnya dengan sangat ramah. Mereka kemudian bergerak beriringan membelah malam. Siti mengendarai motor sendiri sementara Rafiq dan Humaidi memandu di depan. Namun, jalan yang mereka lalui semakin lama semakin menyimpang jauh dari pemukiman warga. Bukan menuju ke rumah orang tua Rafiq seperti yang dijanjikan, melainkan mengarah ke area sepi di persawahan dan kebun sengon di Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Karaksaan. Waktu berputar semakin larut malam. Tiba-tiba di tengah kegelapan kebun sengon yang rimbun, Rafiq menghentikan motornya dengan dalih ingin buang air kecil. Siti pun ikut berhenti. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun yang ditiup angin malam. Siti mungkin mulai merasa ada yang tidak beres, namun semua sudah terlambat. Tanpa aba-aba, Rafiq mengeluarkan seutas tali tambang yang memang sudah ia siapkan dari rumah. Dari arah belakang, jeritan tali itu langsung melingkar erat di leher Siti. Sentakan keras itu membuat Siti terkejut dan kesakitan. Siti meronta, mencakar, mencoba sekuat tenaga mempertahankan hidupnya. Napasnya tercekik, ia mencoba berteriak namun suaranya tertahan di tenggorokan. Melihat Siti melakukan perlawanan, Humaidi tidak tinggal diam. Pemuda 19 tahun itu maju dan memegangi tubuh serta tangan Siti agar tidak bisa bergerak. Dalam hitungan menit, pasokan oksigen ke otak Siti terputus. Perlahan perlawanan itu melemah, hingga akhirnya tubuh ibu muda itu benar-benar lunglai dan tak lagi bernyawa di atas tanah dingin kebun sengon di kegelapan malam. Tanpa ada satupun orang yang melihat dan mendengar jeritan terakhirnya. Kekejaman dan kebiadaban kedua pelaku ternyata tidak berhenti sampai di situ. Setelah memastikan Siti telah menghembuskan napas terakhirnya, moral dan hati nurani Rafiq serta Humaidi benar-benar runtuh. Dalam kondisi korban yang sudah menjadi mayat, kedua pelaku melucuti seluruh pakaian Siti. Sungguh di luar akal sehat dan sangat biadab. Mereka berdua tega menyetubuhi jasad Siti yang sudah tidak bernyawa secara bergantian di tengah kebun sengon tersebut. Untuk menghilangkan jejak identitas korban dan menghindari adanya sidik jari yang tertinggal, seluruh pakaian yang dilepas dari tubuh Siti dikumpulkan menjadi satu untuk dibawa pergi dan dibakar kemudian. Sementara itu, jasad Siti yang kini tanpa busana disembunyikan begitu saja di lebatnya semak-semak kebun sengon. Kedua pelaku pergi meninggalkan lokasi seolah-olah tidak pernah terjadi peristiwa mengerikan malam itu. Fokus kedua pelaku saat itu hanyalah harta. Mereka membawa kabur motor, handphone, dan perhiasan dikenakan Siti menuju pulang ke rumah ke Desa Alas Kandang. Di sana mereka bertindak layaknya kriminal berdarah dingin. Motor korban dibongkar total untuk dijual secara eceran agar tidak dikenali. Pakaian Siti serta tali tambang yang digunakan untuk menjeratnya dikumpulkan jadi satu lalu dibakar hingga menjadi abu. Namun ketakutan mulai melanda pikiran mereka. Rafiq dan Humaidi menyadari bahwa jasad yang mereka sembunyikan di semak-semak kebun sengon lambat laun pasti akan membusuk, menimbulkan bau dan memicu kecurigaan warga sekitar. Selang beberapa jam kemudian, tepatnya menjelang subuh, kedua pelaku memutuskan untuk kembali ke tempat eksekusi. Mereka mengangkat jasad Siti yang mulai kaku dan membawanya ke area yang lebih dalam di lahan sengon Desa Alas Sumur Kulon. Di area itu terdapat sebuah sumur tua mati yang sangat dalam dan hampir tidak pernah didekati oleh warga. Ke dalam lubang gelap dan pengap itulah jasad Siti dilemparkan begitu saja sebelum akhirnya mereka pergi meninggalkan korban terkubur dalam kesunyian. Di sisi lain, di rumah Siti, hari-hari berubah menjadi semakin kelam bagi keluarganya. Satu hari setelah Siti tidak kunjung kembali ke rumah dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi, pihak keluarga yang panik langsung mendatangi Polres Probolinggo untuk membuat laporan resmi orang hilang.
Foto wajah Siti beserta ciri-cirinya segera disebarkan secara masif di berbagai platform media sosial oleh kerabat dan teman-temannya. Kabar hilangnya ibu muda ini seketika menjadi viral di wilayah Probolinggo. 3 hari setelah kepergian Siti, tepatnya 2 Juni 2026 sekitar jam 2 siang, sebuah titik terang sekaligus kabar buruk muncul. Warga di sekitar area Sungai Randu Merak, Kecamatan Paiton dikejutkan dengan penemuan sebuah kerangka sepeda motor yang sudah dipreteli total tanpa bodi dan plat nomor. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka oleh pihak kepolisian, terkonfirmasi bahwa motor tersebut adalah Honda Beat milik Siti Munawaroh yang hilang. Penemuan motor yang sengaja dibuang di dekat sungai ini menjadi petunjuk krusial bagi kepolisian. Namun bagi keluarga, penemuan ini bagaikan petir di siang bolong karena memperkecil harapan Siti terdampar dengan selamat. Hilangnya Siti jelas melibatkan unsur kejahatan yang berat. Hari berganti minggu, penyelidikan terus berjalan, namun keberadaan Siti masih misterius. Pihak keluarga, terutama suaminya yang lumpuh, terus mengetuk pintu langit melalui doa, berharap ada keajaiban bahwa Siti hanya pergi sementara dan akan kembali mengetuk pintu rumah sambil membawa ayam geprek yang dijanjikannya. Jumat 3 Juli 2026, tepat 34 hari sejak menghilangnya Siti, akhirnya misteri besar terungkap. Salah seorang warga desa Alas Sumur Kulon yang sedang bekerja membersihkan lahan di kebun sengon mulai mencium bau busuk yang teramat menyengat dari arah sumur mati yang tertutup rimbunnya semak belukar. Mengira bahwa itu hanyalah bau dari bangkai hewan atau kotoran dibuang orang, pekerja tersebut memberanikan diri berjalan mendekat dan mengintip ke dalam lubang sumur yang gelap. Seketika jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam air sumur yang keruh terlihat sebuah kaki manusia menyembul ke permukaan. Pekerja tersebut berteriak histeris meminta tolong, membuat warga lain berdatangan dan gempar. Di dasar sumur yang sempit itu terbujur sesosok jasad perempuan tanpa busana yang sudah mengalami pembusukan lanjut. Karena sudah terendam begitu lama, sebagian besar dagingnya telah hancur dan mulai berubah menjadi tulang belulang. Polisi dari Polres Probolinggo bersama tim medis segera tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan warga. Proses evakuasi berjalan sangat dramatis di bawah tatapan ratusan warga yang memadati lokasi dengan rasa geram dan penasaran. Dikarenakan diameter sumur mati tersebut sangat sempit, tua, dan dipenuhi gas beracun, pihak kepolisian terpaksa meminta bantuan dari tim damkar Kabupaten Probolinggo. Menggunakan peralatan tripod webbing dan tabung oksigen lengkap, seorang petugas damkar dengan hati-hati turun ke dasar sumur untuk mengikat jasad tersebut. Setelah perjuangan keras, jasad berhasil diangkat ke atas. Kondisinya sudah tidak lagi dapat dikenali secara fisik karena pembusukan yang diperkirakan sudah terjadi lebih dari 3 minggu. Jasad tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Waluyojati di Karaksaan untuk keperluan visum dan autopsi mendalam. Benar kata pepatah, tidak pernah ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Melalui pencocokan data laporan kehilangan dan bukti fisik yang tersisa, polisi mencurigai jasad tersebut adalah Siti Munawaroh. Penyidik kemudian meminta pihak keluarga untuk datang dan mengkonfirmasi. Tangis histeris yang memilukan seketika pecah di ruang jenazah. Pihak keluarga memastikan bahwa jasad itu adalah Siti. Setelah mereka melihat sebuah cincin emas custom dengan desain sangat identik yang masih melingkar erat di jari manis jasad korban. Cincin itulah yang menjadi saksi bisu identitas sang ibu muda. Setelah mengantongi identitas pasti korban, tim Resmob Polres Probolinggo langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan maraton. Mereka menelusuri jejak digital pada server operator, melacak riwayat panggilan terakhir serta aktivitas chat di ponsel milik Siti sebelum ia menghilang. Dari sanalah nama dan nomor WhatsApp milik Rafiq mencuat sebagai orang terakhir yang berkomunikasi intens dan menjebak korban. Polisi bergerak taktis. Rumah Rafiq dan Humaidi di Desa Alas Kandang langsung dikepung rapat oleh petugas bersenjata lengkap. Kedua pelaku yang sedang bersantai akhirnya ditangkap tanpa berkutik dan tanpa perlawanan sama sekali. Di hadapan penyidik awalnya mereka mencoba mengelak. Namun pertahanan mereka runtuh setelah polisi menunjukkan salinan riwayat percakapan digital di handphone Rafiq serta menemukan sisa-sisa pembakaran bodi motor Honda Beat milik korban yang terkubur di belakang rumah. Rafiq dan Humaidi akhirnya mengakui seluruh perbuatan biadab yang mereka lakukan. Kini jeruji besi telah mengurung kedua predator tersebut. Atas tindakan di luar batas kemanusiaan ini, polisi menjerat Rafiq dan Humaidi dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Ancaman hukumannya tidak main-main, pidana mati atau penjara seumur hidup, hukuman yang setimpal untuk 2 jiwa yang kehilangan kemanusiaannya hanya demi sebuah sepeda motor dan perhiasan.
Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 459 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP junto pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Begitu menurut Kapolres Probolinggo AKBP Wahyudin Latif. Hukuman seberat apapun tidak pernah akan bisa menyembuhkan luka batin keluarga yang ditinggalkan. Dua anak balita di Desa Bantaran kini harus kehilangan figur ibu untuk selamanya. Dan sang suami harus menghadapi kenyataan pahit di tengah kelumpuhannya. Kisah tragis ini meninggalkan luka mendalam sekaligus menjadi pengingat yang amat mahal bagi kita semua. Bahwa di balik kemudahan teknologi dan aplikasi di genggaman tangan selalu ada celah bagi monster-monster berwujud manusia untuk mengintai. Kita harus selalu waspada karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang kita ajak bicara di balik layar teknologi adalah seorang teman atau justru petaka yang sedang menjemput. Dari tragedi memilukan yang dialami oleh Siti Munawaroh di Probolinggo, Jawa Timur, ada 3 pelajaran amat berharga yang harus kita petik bersama agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali. 1. Waspadaan penuh dalam interaksi digital. Dunia maya adalah tempat yang penuh dengan bias identitas. Kasus ini membuktikan bahwa akun dengan foto profil yang tampak baik dan kata-kata yang manis di aplikasi kencan bisa dimiliki oleh seorang penjahat kambuhan atau residivis. Jangan pernah mudah mempercayai orang-orang yang baru dikenal lewat aplikasi kencan. Terutama jika mereka mulai menjanjikan materi, uang seperti iming-iming 500.000 pada kasus ini, atau keseriusan instan dalam waktu singkat. Lalu lakukan cross-check dan pertahankan rasa curiga yang sehat demi keselamatan diri. 2. Batasi privasi dan jangan pergi sendirian saat menemui orang asing. Jika terpaksa harus bertemu untuk pertama kalinya dengan seseorang yang baru dikenal melalui media sosial, pastikan pertemuan tersebut dilakukan di tempat yang ramai, terbuka, dan pada siang hari. Pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahayanya mengikuti ajakan pelaku ke tempat yang sepi dan terisolasi, seperti area kebun atau persawahan pada malam hari. Selain itu, jangan pernah pergi sendirian. Selalu ajak teman atau keluarga dan beritahu orang rumah secara jujur dan detail mengenai lokasi pas serta dengan siapa kita pergi. 3. Pentingnya transparansi dan komunikasi jujur dalam keluarga. Dalam kasus ini, korban berpamitan kepada suaminya hanya untuk keluar sebentar membeli ayam geprek, padahal sebenarnya ia pergi jauh keluar untuk menemui orang yang baru dikenalnya. Ketidakjujuran ini membuat pihak keluarga kehilangan waktu krusial untuk melacak keberadaan korban di awal-awal jam kepergiannya. Komunikasi yang transparan di dalam keluarga, terlepas dari apapun masalah yang sedang dihadapi di rumah, adalah benteng pertahanan pertama kita. Mengatakan kondisi dan tujuan yang sebenarnya secara jujur kepada keluarga dapat menjadi penyelamat nyawa ketika sesuatu yang buruk terjadi di luar rumah. Kita mendoakan semoga almarhumah korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang luar biasa, khususnya kepada suami dan anak-anaknya, dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hidup ke depannya. Tentunya keadilan ditegakkan, pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Amit-amit jangan sampai kejadian ini menimpa kita, keluarga kita, orang terdekat, ataupun orang-orang yang kita cintai. Nantikan kasus dan pelajaran lainnya di Kisah Kasus. Wassalam.